Kiduko atau Tidore adalah cerita tentang kebesaran sebuah negeri di Jazirah Al-Mamluk atau Kepulauan Raja-Raja yang kini dikenal sebagai wilayah Maluku Utara. Tidore merupakan bagian dari 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Bacan, dan Jailolo, yang dikenal dengan nama Moluku Kiraha. Kemasyhuran nama Tidore sebagai pusat syiar Islam berkembang hingga ke wilayah Pasifik dan Afrika Selatan. توفيق الله تعالى إلى طريقة المحققين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dua batang besi padat yang sudah ditajamkan beberapa kali dihunuskan ke bagian dada. Namun tak satu pun hentakan keras itu mampu menembus dada para pemain dabus. Pakai Tikes, semua bisa dengan sekali tap. Jangan mau ketinggalan, pasang stiker NFC dari Telkomsel dan nikmati mudahnya transaksi digital. Tikes, semua handphone, semua transaksi. Seorang pemain dabus tidak perlu melakukan ritual puasa atau belajar ilmu tertentu untuk bisa kebal dari tajamnya besi. Bahkan bukan hal yang sulit untuk bisa ikut dalam permainan dabus ini. Cukup dengan berwudu sebelum memulai, kemudian meminta berkat kepada orang atau guru yang memimpin permainan. Setelah itu, siapapun asalkan beragama Islam bisa ikut memainkan dabus sesuai irama rebana dan lantunan zikir. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka kegiatan debus ini dapat membahayakan pemainnya, terutama bagi orang yang gemar minum minuman keras atau khamar. Intinya, pemain debus harus bersih lahir maupun batin. Sejak awal Islam pun menjadi bagian yang menyatu dalam urat nadi kehidupan masyarakat Tidore. Namun, syariat yang dijalankan masih jauh dari sempurna, karena ketiadaan tokoh Islam untuk menyempurnakan ajaran Islam dari masa Sultan Tidore pertama hingga Sultan Tidore yang ke-9. Ajaran Islam di Tidore semakin berkembang. 4 pilar ajaran Islam mulai dari syariat hingga marifat dijalankan dengan baik oleh masyarakatnya.
Lebih dari itu, sebagai kerajaan Islam, Tidore mengalami masa gemilang pada abad ke-13 hingga 17. Ketika itu, Tidore merupakan pusat syiar Islam di kawasan timur Indonesia seperti Papua, bahkan hingga ke Pasifik dan wilayah Cape Town, Afrika Selatan. Saya jawab, kalau Sultan Tidore membuat maka Sultan Tidore mempunyai wilayah sepertiga dunia adalah Sultan Tidore. Karena bukti sejarah pulau-pulau di Pasifik di sana masih menggunakan nama Sultan Nuku. Nuku Maboro, Nuku Fitau, Nuku ini. Itu semua kan ada Kapita Gamrange yang sudah proklamirkan kemerdekaan di bawah Amerika. Itu kan wilayah Sultan Tidore. Dalam syiar Islam, Sultan Tidore selalu menggunakan cara yang simpatik, tanpa pemaksaan atau menggunakan kekerasan. Setiap wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore diberi kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan sesuai kehendak mereka masing-masing. Jadi tidak dipaksakan sesuai dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam satu agama. Nah itulah jati diri dan rendah hatinya Sultan Tidore seperti itu. Bahkan mereka diberi hak otonomi khusus ala Tidore yang disebut Fara Shei Filang atau membentuk pemerintahan dan mengangkat putra-putra asli sebagai raja. Seperti di Papua, untuk mencegah perang antar suku, Sultan Tidore ke-10 mengangkat dan melantik kepala-kepala adatnya duduk dalam Dewan Adat Raja Ampat. Di situ ada yang namanya sangaji dan lain sebagainya. Itu diberikan kekuasaan bagi mereka untuk bagaimana mereka mengatur daerahnya dalam hal bagaimana mengatur masyarakat di situ dalam hal perekonomian dan lain sebagainya. Tetapi memang pada akhirnya pengendaliannya tetap masih ada di Sultan sendiri. Kehadiran Sultan Tidore di bumi Cendrawasih dalam memperluas wilayah kerajaannya justru membawa cahaya Islami bagi masyarakat Papua. Bahkan ada dari mereka yang ikut ke Tidore untuk mengabdi pada sang sultan. Kehadiran mereka pun disambut dengan baik di Tidore dan diberi tempat bermukim di desa Tolowa bersama warga asli Tidore lainnya. Namun karena jumlahnya bertambah banyak, maka mereka dipindahkan ke dalam satu desa, yaitu Desa Bobo. Jadi masyarakat Bobo itu adalah masyarakat yang ada dari daerah Papua, gitu kan, yang memang di bawah sini. Pada saat itu banyak orang Tidore dalam rangka penyiaran Islam sampai juga ke daerah Papua pada saat itu, dan membawa mereka datang dan mereka mau mengabdi pada Sultan pada saat itu. Saat ini, sudah beberapa generasi orang-orang keturunan dari Papua tinggal di Desa Bobo. Meski sudah membaur dengan warga asli Tidore, namun secara fisik masyarakat Desa Bobo masih menunjukkan kemiripan dengan orang Papua. Satu hal yang membedakan, masyarakat Desa Bobo 100% menganut agama Islam. Misalnya kalau kita dari Irian, awalnya kalau dari Irian barangkali kita ini belum Islam ya. Tapi kalau saya tahu orang tua dari saya itu, setelah mereka langsung hidup itu sudah tahu Islam, sudah memang Islam. Secara
Secara budaya pun masyarakat Bobo sudah beradaptasi dengan budaya setempat. Bahkan mereka sudah dianggap menjadi bagian dari masyarakat Tidore. Karena itu masyarakat desa Bobo juga diberi tugas sesuai keahlian masyarakatnya untuk bertani dan mencari ikan. Orang mobil 1 kotak setengah. Pada masa Kesultanan, warga setiap soa atau kampung di Tidore memiliki tugas tertentu yang saling melengkapi untuk membangun perekonomian masyarakat. Ibrahim, Udin, dan Adam adalah masyarakat Bobo. Setiap pagi hingga sore hari, mereka mencari nafkah dengan mencari ikan di laut. Alat yang mereka pakai berbeda dengan masyarakat Tidore lainnya, yaitu menggunakan panah. Cara ini sudah digunakan sejak dari orang tua, bahkan buyut mereka. Mereka jarang menggunakan perahu untuk mencari ikan, tetapi lebih sering dengan cara menyelam atau batum. Biasanya mereka mencari ikan di laut yang tenang dan tidak berombak. Berbeda dengan masyarakat Bobo yang bertugas mencari ikan, masyarakat di desa Toloa secara turun-temurun sejak zaman Kolano atau Sultan pertama sampai hari ini bertugas sebagai pandai besi. Ketika masa Kesultanan, masyarakat Toloa memproduksi perkakas atau alat-alat perang berupa pedang dan tombak untuk tentara Kesultanan. Kalau waktu itu kelompok pekerjaannya banyak, artinya satu kelompok itu masih 10. Jadi itu kalau perintah dari Sultan untuk buat senjata itu semuanya kerja itu. Untuk menjadi seorang pandai besi, khususnya seorang kepu yaitu ahli pembuat sarang, harus memiliki ilmu yang diwarisi dari leluhur, baik secara teknis maupun amalan berupa ritual tertentu. Zaman pun berganti. Saat ini masyarakat Toloa lebih banyak memproduksi alat-alat untuk pertanian seperti parang dan pacul yang dipasarkan untuk seluruh Maluku Utara hingga Papua. Goresan dalam lembar sejarah telah mencatat kebesaran nama Tidore lewat keberanian Sultan Nuku menumpas para penjajah negeri. Namun lebih dari itu, Tidore adalah cahaya terang penghapus kegelapan negeri yang belum tersentuh keindahan ajaran Islam.
good time. I'm ready for a good time. I'm ready for a good time. I'm ready for a good time. Pakai Tikes, semua bisa dengan sekali tap. Jangan mau ketinggalan, pasang stiker NFC dari Telkomsel dan nikmati mudahnya transaksi digital. Tikes, semua handphone, semua transaksi.